Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membedakan penampakan fisik buah koka dengan kayu koka. Butiran tasbih buah koka dengan kayu koka. Ini tasbih buah koka. Tuh, bagus asli koka. Cuma bahannya buah koka. Ya. Ini buah koka. Tuh. Jadi ada yang warnanya tua, ada yang coklatnya muda seperti ini. Jadi batoknya, makanya seratnya serat batok. Nah, seperti ini. Jadi dia ada bintik-bintik bolong-bolong seperti ini. Ini dia bintik-bintik bolong seperti ini. Nah, ini buah koka. Kalau dia kayu batang pohon koka, dia bergaris. Kalau dia dipecah, dia bergaris lurus-lurus begitu. Intinya bergaris sebagaimana serat kayu pada umumnya. Itu kalau yang kayu pohon koka. Kalau ini asli koka, cuma buahnya. Bukan berarti jelek, semuanya bagus. Ini hanya membedakan bahan buah koka dengan kayu koka. Tenggelam juga sama, tenggelam. Gitu. Ini saya dapat langsung di Mekah ini. Beli di Mekah dulu ini. Beberapa tahun silam nih. Ini sudah lampahan guru semua nih, beberapa bulan. 3 guru sepuh. Cuma ini hanya membedakan fisik aja nih. Nah, ini sama juga buah koka juga. Ini sama buah koka juga. Dia lebih tua gitu. Dia seratnya tetap, kalau namanya buah koka dia ada seperti kalau di batok itu, kalau di batok kelapa itu ada seperti bintik-bintik seperti mata tunas itu. Nah, seperti bintik-bintik mata tunas, kalau dia lepas dia kan bolong gitu. Nah, dia tetap seperti itu. Tuh. Dia tidak akan ada serat garis-garis sebagaimana serat pada kayu pohon pada umumnya. Tuh. Ini bagus kualitasnya. Coklat kehitaman. Dari Mesir ini. Langsung impor dari Mesir. Cuma memang talinya sudah saya ganti semua. Nih. Tuh. Jadi dia ada seperti ada bintik-bintiknya begitu. Ini asli koka juga ini. Koka. Cuma dia buahnya. Mirip lah kalau seperti batok kelapa itu. Kalau batoknya tebal itu, kalau kita gosok jadi cincin atau jadi butiran tasbih, kalau batok kelapanya tebal, dia seratnya itu ada. Kalau ada bintik yang dibatok itu yang lepas-lepas itu, dia akan seperti ada bolong-bolong gitu. Dia walaupun di amplas segala macam tidak akan ada serat garis-garis kayunya, nggak ada gitu. Nah, ini bagus, super. Cuma tetap dia buah koka. Ini tasbih sepuh dari zaman haji kapal laut dulu. Waktu zaman dulu masih haji kapal laut. Nah, tasbih ini sudah ada. Unik ini. Ini kayu, ini buahnya nih, buah koka juga. Nah, tuh suratnya tuh. Dia tidak akan ada garis kalau dia dibelah, tidak akan ada serat garis-garis sebagaimana serat pada kayu pohon. Gitu.
Kalau istilahnya kalau dia itu kelapa itu batoknya, nah batok yang tebal itu. Tuh. Ini asli koka nih, tapi buahnya juga. Ini tasbih sepuh lama, udah lama ini zaman dulu, zaman haji kapal laut ini. Ini mahal ini. Tapi ini bukan bukan kita membicarakan bagus tidak bagusnya membandingkan itu. Cuma yang kita bahas membedakan fisik antara yang dari buahnya dengan yang dari kayu pohonnya. Nah, ini tasbih sepuh juga ini. Langsung dulu bekas pakaian almarhum Kai ini. Ini dari Habibnya langsung dari Kai, langsung dari guru Kai. Kalsel. Ini buahnya juga tuh. Dia walaupun diamplas itu nggak akan tampak garis-garis lurus seperti sebagaimana batang pohon, nggak akan gitu. Kelebihannya kalau buah koka dia tidak tetap tenggelam juga, dia seperti porcelain gitu, dia nggak tampak seperti kayu gitu. Nah, ini juga nih, ini super juga, ini buah koka juga dia. Nih lihat nih ya, ini, nah ini tuh, ini walaupun diamplas dia tidak akan timbul garis-garis kayu sebagaimana kayu pada umumnya. Dia nggak akan ada garis-garis serat kayu, nggak akan ada gitu. Ini asli koka buahnya, tapi tuh nih, ini udah lampahan guru semua, ini udah setengah tahun lebih ini, 3 guru nih. Sama kalau soal suara garing semua tuh. Malah dia lebih garing yang buah kokanya. Nah, kita sekarang beralih ke yang asli kayu pohon kokanya. Nah, ini yang asli kayu pohon koka. Ini kalau diamplas, dia akan bergaris-garis. Ini. Nah, ini yang asli kayu, betul-betul kayu pohon kokanya ini. Nah, ini kalau dia di amplas, kita gosok di amplas. Kalau kita korbankan 1 butir di amplas, betul-betul di amplas rata gitu, diratakan, dibuat dia kotak atau rata gitu, dia akan nampak, dia akan bergaris-garis, entah dia ke sana atau ke sini, bergaris-garis sebagaimana kayu pada umumnya. Nah, kalau dia yang asli kayu pohon koka seperti ini, dia rata-rata mulus. Maksudnya mulusnya itu bukan bentuknya. Kalau bentuk itu tergantung profesional pengrajinnya. Kalau untuk bulatnya segala macam, tergantung alat atau kecanggihan atau profesional dari yang pembuat. Jadi yang dimaksud mulus di sini, dia tidak, rata-rata 99% dia tidak akan bolong-bolong. Tuh, kalau memang dasarnya kayunya itu mulus dari sananya, nggak akan timbul dia bolong-bolong, dia mulus seperti ini. Ini tenggelam juga ini. Ini yang asli kayu dari batang pohonnya. Jadi dia kalau dia di amplas ini diratakan, dia akan garis-garis kayu pohon gitu. Ini sama dengan ini juga nih. Nah, ini kayu pohon bapak juga nih. Ini kalau di amplas dibuat rata, tidak di finishing seperti ini, akan jelas betul tampak serat-serat garis-garis kayu pohonnya ini. Karena saya greget nih, jadi di medsos banyak yang buah koka dibilang kayunya gitu. Ya memang asli koka betul, cuma dibilang kayunya, padahal buahnya. Kemudian menyatakan yang lainnya nggak asli katanya. Demi untuk keuntungan pribadi menjelekkan yang lain gitu. Kalau saya bukan pembuat tasbih, bukan jualan tasbih, bukan. Kalau saya hanya memaharkan yang
ulahan guru, jadi nggak ada dalam rangka persaingan bisnis, nggak ada. Ini yang semua sudah ulahan guru semua, bukan yang seperti hanya jual fisik, bukan. Nah ini yang besar nih, ini asli kayu pohon koka. Ini kalau di amplas, cuma karena dia sudah porcelain, dia sudah saking bagusnya ininya, jadi nggak. Nah ini masih tuh. Nih, ini kalau di amplas dia garis-garis, ini dia mulus, kalau dari batang pohonnya emang mulus, dia mulus, nggak akan bolong-bolong, tidak akan bolong-bolong seperti batok kelapa itu, enggak. Cuma kalau batok kelapa itu kita gosok, kita finishing, nanti yang bintik-bintik di batok itu ya seperti mata tunas itu, kalau lepas dia akan bolong-bolong itu ya, bintik-bintik bolong gitu. Nah seperti ini kan, ini ada bintik-bintik bolong itu. Salah kalau teori kayu pohon koka dia harus cacat, enggak, bukan cacat, itu batok 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 buah koka yang mata-mata bintik-bintiknya lepas dari batoknya itu. Nah itu bolong-bolong, bukan cacat, bukan memang bawa seperti itu. Salah kalau dikatakan kayu pohon koka itu dia harus cacat tuh, enggak. Ini kalau yang asli kayunya ini memang bahannya mulus dia, dan rata-rata mulus itu. Demikian sharing pada hari ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah yang saya kemukakan ini insya Allah benar. Karena saya berpengalaman puluhan tahun menggang macam-macam jenis tasbih, butiran-butiran yang asli kayu pohon koka dan kokanya. Bukan berarti yang tasbih dari buah koka lebih jelek, enggak juga. Cuma kalau yang mau nyari yang kayu pohon koka yang betul-betul kayu, seperti itulah gambar yang saya berikan. Nah memang kalau sama-sama buatan baru pasti lebih mahal kayu pohon koka yang kayunya, bukan yang buahnya. Nah, tapi ada beberapa poin lain yang membuat tasbih itu mahal, misalnya seperti ini. Walaupun dia buah koka tapi dia sepuh maksudnya dia buatan dari zaman dulu saat haji kapal laut. Jadi walaupun dia buah koka, dia mahal, dia sangat mahal. Tuh, ini unik nih tuh. Ininya juga dia tuh, dia bentar ya. Nih. Nah, jadi antara ini dia lubangnya beda. Ini yang satu besar, satu kecil, ketemu begini dia. Nah, ya ini lubang besar nih, kecil, dia ketemu begini. Nah, gitu. Demikian sharing pada hari ini. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.